Lagi-lagi Kementerian Pertahanan jadi sorotan. Kali ini sorotan datang dari pemberitaan media asing tentang penyelidikan dugaan pembelian 12 jet tempur Mirage dari Qatar. Tak hanya ramai di luar negeri, berita ini juga menghebohkan publik tanah air yang sebentar lagi menggelar pemilu. Selain menyita perhatian publik, dugaan korupsi pembelian pesawat tempur di Kementerian Pertahanan juga dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Koalisi Masyarakat Sipil menemukan dugaan adanya kickback atau komisi yang diterima pejabat Kementerian Pertahanan dari hasil pembelian pesawat tersebut. Dengan membawa beberapa bukti, Koalisi Masyarakat Sipil kemudian melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, ada beberapa bukti yang kami lampirkan, namun kami belum bisa menyampaikan bukti-buktinya apa saja, akan tetapi bukti-bukti tersebut kami yakini menyokong argumentasi yang kami sampaikan dalam dokumen pengaduan. Ada beberapa, cuman kalau bicara soal bukti kan tidak terkait dengan kuantitas ya, tapi sejauh mana bukti itu bisa menjelaskan. Satu atau dua bukti tidak menjadi persoalan bagi kami, tapi bukti-bukti itu kami yakini dapat dijadikan petunjuk oleh KPK untuk mendalaminya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan membantah informasi tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan, Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa berita tersebut adalah fitnah dan bohong. Jelas ini adalah hoax dan fitnah. Kenapa hoax dan fitnah? Ada tiga hal. Hal pertama adalah tidak ada pembelian pesawat Mirage, even itu direncanakan, namun sudah dibatalkan. Jadi tidak ada pembelian pesawat Mirage, dan artinya tidak ada kontrak yang efektif ya di Kemhan terkait dengan pembelian Mirage. Jadi secara konten semua yang disampaikan di berita hoax tersebut itu jelas adalah fitnah. Meski pemberitaan media asing tersebut sulit dibuktikan, namun informasinya terlanjur membuat heboh publik tanah air. Polemik pembelian pesawat tempur itu tetap bergulir meski Kementerian Pertahanan telah membantahnya. Publik menunggu tindak lanjut KPK atas kasus ini. Jika benar terbukti, maka siapapun yang terlibat wajib diseret ke pengadilan. Namun jika dugaan itu tidak terbukti, maka nama baik siapapun yang disebut dalam laporan harus dipulihkan agar tidak ada kecurigaan bahwa kasus ini bermuatan politik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi masih terus mendalami kasus yang menewaskan Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante anak Tamara Tiasmara. Polisi bersama Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia memanggil ayah kandung Dante, yakni Anggar Dimas, untuk menjalani psikologi forensik. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro terus mendalami kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan putra dari Tamara Tiasmara, Raden Andante Khalif Pramudityo atau yang akrab disapa Dante. Pihak kepolisian bersama Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR rencananya akan memanggil ibu kandung korban Tamara Tiasmara. Kemudian terhadap ibu korban, saudari Tamara, itu juga akan dijadwalkan pemeriksaan psikologi forensik. Sementara itu ayah kandung Dante yakni Dimas memenuhi panggilan Polda Metro Jaya bersama APSIFOR. Anggar Dimas diperiksa selama 2,5 jam dan mendapat beberapa pertanyaan terutama soal kondisi usai Dante meninggal dunia. Ia mengaku hancur usai anak hasil pernikahannya dengan Tamara Tiasmara menghembuskan nafas terakhirnya. Kesel sih, ya kesel ya dikit lah, keselnya banyak lah, maksudnya kayak bener kan nih yang gue duga
yang sama ini gue dikata-katain pahlawan kesiangan, gue dikatain apa sih, itu aja sih yang saya dikatain apalah sama itu. Ini loh, ini kecurigaan perasaan seorang bapak. Sebelumnya pihak polisian memeriksa tersangka Yuda Arfandi, pacar dari Tamara Tiasmara sebanyak 2 kali. Pihak polisian juga menyita telepon seluler dari Yuda dan sedang melakukan pemeriksaan digital forensik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi hari kelima banjir Karanganyar, Jawa Tengah. Sejumlah pengungsi diserang beragam penyakit. Kondisi pengungsian yang penuh membuat sebagian korban banjir mendirikan tenda di dekat tanggul sungai. Para korban banjir Karanganyar, Demak, Jawa Tengah mulai terserang penyakit. Sejumlah pengungsi mengeluh mulai dari gatal-gatal hingga batuk pilek. Diketahui hal ini disebabkan para pengungsi menginap di tenda-tenda darurat yang kerap kehujanan dan diterpa udara dingin. Kebanyakan yang datang ke kami itu ya batuk pilek, terus pegel-pegel karena mungkin kan di pengungsian juga tempat tidurnya tidak kurang layak gitu ya, jadi pegel-pegel terus sama gatal-gatal. Sementara itu, karena tempat pengungsian yang disediakan pemerintah telah penuh, sebagian warga korban banjir memilih mengungsi di tanggul-tanggul sungai dengan mendirikan tenda yang tak jauh dari rumahnya. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Liburan akhir tahun baru Imlek merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu bersama keluarga. Lido Lake Resort by MNC Hotel menawarkan pengalaman spesial untuk menghabiskan libur bersama keluarga. Ingin menikmati momen liburan tahun baru Imlek bersama keluarga di Bogor? Lido Lake Resort menjadi solusinya. Hotel bintang 5 yang berada di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City ini dapat ditempuh dengan waktu 1 jam dari Jakarta lewat akses tol Bocimi. Lido Lake Resort menyediakan beragam hiburan seperti Lido Adventure Park, outbound dan kolam renang yang ramah anak-anak, serta fasilitas edukasi seperti mini zoo dan strawberry farm. Tak hanya itu, para tamu juga dihibur dengan penampilan barongsai dan liong saat bersantai dan makan malam. Cukup kids friendly, terus banyak kayak bisa buat anak-anak main kayak kolam renang, terus tadi juga ada hiburan barongsai kan, jadi cukup oke deh bawa sepupu-sepupu dan adik-adik kecil aku kesini. Kebetulan juga kita tuh tradisi kita setiap Imlek walaupun kita tidak merayakan, tapi kita merayakan dinner Shanghai gitu, ala-ala Shanghai, jadi cukup terhibur. Kita menghadirkan beberapa performance untuk perayaan Tahun Baru Imlek kali ini, yaitu ada barongsai dan liong performance, kemudian juga ada live music, kemudian ada berbagai activity yang tentu saja berkaitan dengan perayaan Imlek. Mereka memang sangat senang sekali karena Lido Lake Resort ini merupakan resort bintang 5 yang ada di Bogor dan sangat ramah untuk activity anak-anak dan keluarga. Malam Tahun Baru Imlek Anda akan semakin istimewa dengan penampilan live music, dancer, clown magician, dan musik perkusi. Suasana yang spesial tentu membuat santap malam Anda sekeluarga menjadi sangat istimewa. Dari Bogor, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan udara Israel ke Rafah hingga menewaskan puluhan warga Gaza. Informasinya di iNews Malam usai jeda.